Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi berjumpa kembali bersama kami PD Asdi Kepulauan Bangka Belitung, yang mana pada hari ini kita akan melakukan rutinitas bulanan yaitu kaji kasus, yang nantinya akan dibawakan oleh saudari kita Diah Ayu Wulandari AMD GZ. Baiklah, sebelumnya kita sapa dulu ya, di sini telah bergabung bersama kita ada Bapak Wiwin Efrizal. Apa kabar, Pak? Aduh. Alhamdulillah. Kaji kasus pertama setelah Lebaran ya, Pak ya. Iya, Ah, pertama ya setelah Lebaran ya. iya, benar. Ada juga Mbak Ngesti, Pak Niro, Pak Krisnatel, dan juga Mbak Diah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah kita sehat-sehat semua di sini ya. Kita mulai aja Pak ya. Di sini kita akan membawakan kaji kasus mengenai anak gizi buruk dengan komplikasi. Sebelumnya saya akan membacakan lebih dahulu kurikulum dari narasumber kita, yaitu Mbak Diah Ayu Wulandari AMD GZ. Mbak Diah sudah bergabung ya, Mbak? Beliau lahir di Pangkal Pinang pada tanggal 9 Desember tahun 1999, menempuh pendidikan di SDN 5 Petaling, SMP Negeri 1 Mendo Barat, SMA Negeri 1 Mendo Barat, dan mengambil D3 Gizi di Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Adapun riwayat pekerjaan dari narasumber kita yaitu sebagai kontak tracer di Puskesmas Kapuk Muara Jakarta Utara, sebagai tenaga sukarela di PKM Petaling, dan sekarang bertugas sebagai nutrisionis di RSIA Muhaya Pangkal Pinang. Mbak Dia, apa kabar? Halo, selamat siang Ibu. Ya, baik Sudah Ibu. siap ya Mbak ya? Insya Allah. Oke, kita mulai Mbak ya. Untuk waktu dan tempat kami persilakan Mbak Dia. Angkatan muda nih Pak Win. Iya benar ini. Oke Mbak Dia, kami persilakan Mbak. Ya. Sebelumnya terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatannya. Ya, saya Diah Wulandari. Selamat siang ya Bapak Ibu. Izin untuk share screen ya. Iya, baik. Maaf, ada suara saya. Ada. Halo. Iya Mbak. Ya. Ada. Ya, saya Dia Yulandari, ahli gizi Rumah Sakit Beranak Muhaya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang kajian kasus dietetik gizi buruk pada anak dengan komplikasi. Suaranya putus-putus Mbak Dia. Oh iya, ya. Nah, pada kasus kali ini ada pasien yang masuk anak F. Halo, iya, ya gimana Ibu? Ada suaranya nggak? Halo? Iya lanjut Mbak, ada. Iya. Kajian kali ini yaitu mengenai kasus gizi buruk dengan komplikasi yang ada di Rumah Sakit Ibrahim. Nah, yaitu anak F, laki-laki, usia 1 tahun 3 bulan, datang ke rumah sakit dengan gejala demam, muntah, diare, matanya cekung, lemas, dan rewel. Terus selama sakit itu tidak mau makan dan minum. Riwayat antropometrinya berat badannya 6,5, panjang badannya 73 cm, keadaan umumnya baik, kesadarannya komposmentis. Diagnosa penyakitnya gizi buruk plus GA plus DRS dan typhoid fever. Riwayat gizinya, pasien sehari-harinya mau makan bubur yang dicampur dengan kecap. Minum sukurnya 2-3 kali sehari, sudah tidak minum ASI lagi.
Ini hasil screening yang dilakukan oleh perawat, sehingga dilakukan proses One Gizi. Nah, pada poin ini tanyanya itu apakah pasien tampak kurus? Iya, pasiennya tampak kurus. Terus apakah terjadi penurunan berat badan? Iya. Adakah kondisi seperti diare atau muntah, dan itu iya. Terus apakah terdapat penyakit atau keadaan yang mengakibatkan pasien risiko mengalami malnutrisi? Itu iya. Jadi skor totalnya itu ada 4 yang menandakan adanya risiko terhadap malnutrisi. Lalu proses asuhan gizi yang saya lakukan selama dirawat di Rumah Sakit Muhaya, yang pertama itu asesmen antropometrinya, berat badannya 6,5, panjang badannya 70, lalu dilihat dari berat badan menurut umurnya minus 4,17 standar deviasi, berat badan per panjang badannya minus 3,128 standar deviasi. Lalu biokimianya leukositnya 20.900, MCU-nya 106, dan S-typo-nya plus, dan itu menandakan abnormal. Fisik klinisnya, kesadarannya kompos mentis, suhunya 38,7 derajat Celcius yang menandakan pasien demam, adanya muntah, diare, matanya cekung, lemas, dan rewel. Lalu riwayat gizinya, tadi pasien hanya makan bubur dengan kecap, minum sufornya pun jarang, dan tidak minum ASI lagi. Riwayat sosial ekonominya, ayahnya merupakan wirausaha, ibunya ibu rumah tangga. Riwayat penyakitnya 7 hari yang lalu itu keluar dari rumah sakit dengan diagnosis diare. BTW ini Antoni Santos lawan Spanyol ya guys ya, lu pada tahu gitu ya Spanyol. Diagnosis gizinya NI 5.2, malnutrisi berkaitan dengan penurunan nafsu makan, diare, dan muntah, serta adanya diagnosis typhoid fever yang ditandai dengan berat badan menurut panjang badannya minus 3,28 standar deviasi. Lalu NB 1.1, kurangnya pengetahuan terkait makanan dan gizi berkaitan dengan kebiasaan makan yang hanya makan bubur dan kecap. Nah, ini intervensi gizinya. Menurut tata laksana gizi buruk, itu ada 3 fase untuk gizi buruk. Yang pertama fase stabilisasi, transisi, dan rehabilitasi. Nah, ini untuk perhitungan dari fase stabilisasi, transisi, dan rehabilitasi. Untuk fase stabilisasi, energinya itu 100 kilokalori, yang menunjukkan adanya 650 kilokalori berdasarkan perhitungan berat badannya, proteinnya 9,75 gram, dan cairannya 845 mili. Nah, masa transisinya energinya 975 kilokalori, proteinnya 19,5 gram, cairannya 975 mili. Lalu fase rehabilitasi, itu energinya 1200 kilokalori, proteinnya 9,45 gram, 9,75 gram, cairannya 975 mili. Lalu ini fase stabilisasinya. Nah, prinsipnya itu makanannya itu setiap 2 jam, 3 jam, atau 4 jam dalam sehari. Tujuannya adalah untuk menstabilkan status metabolik tubuh dan kondisi klinik anak. Nah, syaratnya energinya 80 sampai 100 kilokalori per kilogram berat badan. Proteinnya 1 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan. Cairannya 130 mili per kilogram berat badan atau 100 mili bila ada edema. Nah, dan itu juga rendah laktosa, mineral mixnya 200 mili per 1000 mili formula. Lalu ada fase transisi. Nah, pada fase transisi ini, prinsip dietnya adalah memberikan makanan dengan porsi kecil tapi sering. Pada 40 jam pertama itu volume yang diberikan masih sama dengan volume F75 pada fase terakhir stabilisasi. Nah, pada hari ketiga transisi volume F100 ditambahkan setiap hari sampai mencapai 150 mili per kilogram berat badan. Nah, bila volume tercapai dan anak mampu menghabiskan porsinya, berarti fase transisi selesai dan masuk ke fase rehabilitasi. Tujuannya adalah untuk
memberikan kesempatan tubuh untuk beradaptasi terhadap pemberian energi dan protein yang semakin meningkat guna mempersiapkan anak ke fase rehabilitasi. Nah, syaratnya itu harus energinya 100 sampai 150 kilokalori per kilogram berat badan, proteinnya 2 sampai 3 gram per kilogram berat badan, cairnya 150 mili per kilogram berat badan, dan mineral mixnya 20 mili per 1000 mili formula. Lalu ada fase rehabilitasi. Prinsip atau preskripsi dietnya yaitu pertama memberikan makanan sesuai dengan berat badannya. Total volume F100 per hari tersebut merupakan energi total yang dibutuhkan anak untuk tumbuh kejar yang digunakan untuk pemberian makanan selanjutnya. Tujuannya adalah untuk memberikan makanan yang adekuat untuk tumbuh kejar. Yang kedua, memotivasi anak agar dapat menghabiskan makanannya. Yang ketiga, mempersiapkan ibu untuk perawatan di rumah. Nah, energinya itu lebih besar daripada yang sebelumnya, yaitu energinya 150 sampai 220 kilokalori per kilogram berat badan. Proteinnya 4 sampai 6 gram per kilogram berat badan. Cairannya 150 sampai 200 mili per kilogram berat badan. Mineral mixnya 20 mili per 1000 mili formula. Nah, tadi ya dilanjutin saja Bapak, maaf Bapak. Nah, ini terapi gizi yang diberikan selama dirawat. Saya sebagai ahli gizinya berkonsultasi dengan dokter anak dan diinstruksikan ke dokter anaknya seperti ini. Jadi jenis dietnya itu TKTP rendah serat plus F75. 70 mili selama 2 jam, itu 12 kali pemberian dalam 1 hari. Terus bentuk makanannya bubur saring. Lalu setelah 3 hari dimonitoring dan evaluasi, minum F75-nya selalu habis, nafsu makannya mulai meningkat, minum air putihnya sudah mau. Nah, lalu dilanjutkan dengan pemberian F100, 100 mili per 3 jam. Dan itu juga instruksi dari dokternya di instruksinya itu harus 100 mili gitu selama 3 hari. Lalu pada hari ketiga, makanan diganti dari bubur saring menjadi bubur. Lalu pada hari kelima dan seterusnya menjadi makanan lunak. Lalu konseling gizi yang diberikan itu menjelaskan kondisi dan status gizi pasien. Yang kedua, menjelaskan diet pasien selama di rumah sakit. Dan yang ketiga adalah menjelaskan diet dan pola makan yang baik saat di rumah. Nah, ini hasil monitoringnya selama 7 hari dirawat di rumah sakit. Asupan makanannya meningkat, antropometrinya itu dari sebelumnya masuk rumah sakit itu ada kenaikan berat badan sekitar 3 sampai 500 gram. Terus laboratoriumnya itu menjadi normal, terus psiklinisnya suhunya menjadi normal, tidak ada lagi muntah diare, lalu matanya sudah tidak terlihat cekung kembali, terus tidak ada lemas dan rewel lagi. Iya. Iya, mungkin ada teman-teman yang mau memberikan saran dari kajian kasus kita kali ini. Ya, Bapak, Ibu Heni, gimana? Bapak Win? Iya, Mbak Dia, makasih. Iya. Lengkap ya. Di Muahana masih ada ya, Mbak, kasus dengan gizi buruk ya. Ada beberapa orang, Mbak. Kalau 1 tahunnya nggak banyak sih, Ibu. Ya, paling 1 tahunnya itu 3 atau 2 gitu. Terus untuk pemantauan kenaikan berat badan itu di hari keberapa dari pemberian dietnya, Mbak? Kita itu di hari terakhir kita timbang lagi. Hari pertama masuk, ya hari pertama masuk, lalu pas pulangnya kita timbang lagi. Oke. Kasus gizi buruk kita tidak bisa memungkirin ya di lapangan, gizi kurang, gizi buruk itu tetap masih ada. Iya, mineral mix-nya dapat nggak Mbak Dia dari dari Dinkes? Iya, dapat Ibu. Ya. Oke, masih dapat ya. Iya. Kadang-kadang ada yang nggak tahu kalau bisa minta ke Dinkes. Cuman memang untuk expire-nya kadang-kadang dekat. Jadi nggak bisa minta yang expire-nya paling lama. Kalau di Abu Hanifah sendiri sering kita minta, tapi
karena expire-nya dekat, seringkali jadi lewat masa ininya, tanggal kadaluarsanya. Mungkin Pak Win ya kalau itu ya, bisa nggak Pak diakomodasi untuk expire yang lebih panjang gitu ya? Iya. Iya. Kalau untuk expired date ini sebenarnya memang prosesnya juga panjang ya. Jadi karena dari pusat ke Menkes, terus baru turunnya ke dinas provinsi, kemudian dari provinsi juga baru turun ke dinas kabupaten kota, nah nanti baru ke rumah sakit atau puskesmas. Jadi memang karena terbatasnya jumlah, makanya mereka kadang-kadang hanya sesuai permintaan. Nah ini yang jadi permasalahannya adalah ketika kasus itu ada, walaupun kita sudah standby-kan mineral miliknya, kadang-kadang kan nggak terpakai itu. Nah, jadi sesuai dengan FIFO ya mau nggak mau dikeluarin dulu yang ada. Tapi oleh karena itu nanti harus dipertimbangkan oleh teman-teman yang di rumah sakit ya, maupun puskesmas. Jadi kalau perawatannya itu, kalau saya sih menyarankan untuk 7 hari atau 10 hari ya ambil. Jadi selama 10 hari hitungannya. Jadi kalau kita memberikan paling tidak dia sudah masuk ke transisi itu mau ke rehab ya. Ada anak yang memang kadang-kadang untuk masa-masa stabilisasi saja memang tidak, malah lebih dari 3 hari malah sampai 4 harian lebih. Jadi tergantung kondisi ya. Makanya mintanya juga harus lebih banyak. Nah ini yang perlu antisipasi juga oleh teman-teman. Kemudian juga kita memang perlu surveillance sebenarnya. Surveillance itu artinya kita juga sudah memperkirakan bulan-bulan apa saja sebenarnya kasus-kasus gizi buruk ini banyak. Jadi kalau di ISPA itu kan bulan-bulan pancaroba itu pasti akan naik ISPA. Nah kasus gizi buruk juga demikian sebenarnya. Ada bulan-bulan tertentu yang memang agak naik. Itu kalau teman-teman lihat itu di bulan-bulan setelah pancaroba ya, itu umumnya juga akan naik kasus gizi buruk. Kenapa? Karena tingkat infeksi juga meningkat. Nah, akibat tingkat infeksi meningkat ini, akibatnya juga gizi buruk juga akan makin banyak. Ini juga harus diantisipasi juga oleh teman-teman untuk disiapin permintaan mineral miliknya. Jadi jangan sampai sudah ada kasus baru kita ajukan. Ya. Jadi sebaiknya memang kita juga siapkan antisipasi itu. Jadi surveillance juga tidak hanya di puskesmas tapi juga di rumah sakit gitu. Itu untuk jawaban saya sementara mungkin ya, kalau nanti akan saya koordinasikan juga ke gudang farmasi yang ada di provinsi. Baiklah. Sebenarnya mineral mix itu harus ada stok juga Pak ya. Kalau kita Ya. di Belitung agak susah, rumah sakit tidak pernah ada stok loh Pak. Ya mungkin karena permintaannya. Karena memang jumlahnya terbatas ya, karena jumlah terbatas itu. Jadi dinas juga mungkin mikir kalau nyetoknya di rumah sakit nanti mau minta kembali dari rumah sakit ke tempat lain itu sulit katanya. Nah, padahal sebenarnya inilah yang harus kita koordinasikan ya. Kita koordinasikan artinya bahwa kalau misalnya puskesmas ada kasus, misalnya memerlukan mineral mix ya bisa kalau kosong di dinas misalnya. Mineral mix yang ada di rumah sakit juga boleh kalau seandainya belum ada dipakai gitu. Nah, tapi kan kadang-kadang kita juga ada ego-egonya ya, teman-teman ya, masing-masing ya. Jadi kalau misalnya ditaruh di rumah sakit, nggak mau nanti ngasih ke puskesmas atau tempat lain karena memang prosedurnya nggak boleh gitu katanya. Kadang-kadang ya. Jadi saya juga agak-agak bingung memang kalau terkait ini. Makanya memang akhirnya dinas ngambil kebijakan umumnya ditahan di dinas. Nah, siapa yang perlu baru nanti minta di dinas. Nah, inilah yang akibatnya ketika
kita nggak sempat lagi, kasus sudah ada, mau mengusulkan ini prosesnya panjang pula kan, harus deposisi, harus ini. Nah, kalau yang ahli gizinya dan kemudian petugas farmasinya gercep kata orang ya, nah ini langsung. Kalau saya dulu kan udah keluarin aja berapa gitu, nanti kita untuk tanda terima segala macamnya, oke kita selesaikan di belakang, itu bisa. Tapi kadang-kadang kan mereka ada yang sifatnya prosedural. Oh enggak, kami nggak mau ngeluarin kalau nggak ada disposisi dari kepala dinas. Nah inilah yang susahnya begitu. Jadi kadang-kadang pola pikir petugasnya juga membentuk gitu. Makanya ini kayak apa ya, sulit juga kalau mau diselesaikan satu dua belah ini ya, harus ada semacam kebijakan dari pimpinan gitu, untuk merubah pola itu. Itu kalau menurut saya. Ya, tapi intinya bahwa sebenarnya kalau bisa, terutama di rumah sakit ya harus ada stok, harus ada stoknya. Ya. Itu paling tidak untuk stok itu minimal untuk 2 hari lah, minimal. Nah perkirakan saja, jadi rumah sakit surveillance-nya harus jalan. Surveillance harus jalan itu artinya teman-teman juga melihat kasus per kasusnya itu di bulan-bulan apa sebenarnya yang paling banyak. Itu maksud saya. Jadi selama ini kan kita nggak pernah ya, misalnya, ada kasus kita udah tangani, ada kasus kita tangani, tapi kita nggak pernah tahu kasus ISPA yang paling banyak masuk itu bulan apa misalnya. Nah kemudian kalau kasusnya diabetes, ini umumnya rata-rata sama. Tapi coba kita perhatikan, diabetes itu umumnya selesai lebaranan banyak yang kasusnya naik juga di beberapa rumah sakit. Iya, tapi ada di beberapa tempat itu nggak ada masuk kan. Nah hipertensi juga begitu. Jadi hipertensi juga ada beberapa bulan tertentu yang justru nanti coba ya teman-teman ya di rumah sakitnya diapakan surveillance-nya ini dilihat. Oh kasus-kasus hipertensi bulan-bulan apa nih paling banyak, kasus di seburuk bulan-bulan apa yang paling banyak, demikian juga semua. Jadi kita bisa mengantisipasi nanti kalau terjadi pada bulan-bulan itu. Mineral milk itu sebenarnya memang pada gizi buruk itu secara mineral mereka memang sangat-sangat dibutuhkan, banyak kekurangannya. Jadi seperti kalsium, natrium aja rendah mereka ya. Jadi makanya mineral milk itu sangat penting sekali. Ketika konsentrasi mineral itu diperbaiki, maka lebih cepat penyembuhannya dibandingkan kalau konsentrasi mineralnya itu tidak diperbaiki. Makanya mineral milk ini selalu disarankan untuk digunakan. Nah kalau memang seandainya teman-teman ini sebenarnya juga bisa diupayakan ke apotekernya untuk bisa membuat sendiri juga gitu. Karena apotekernya juga sudah terlatih untuk membuat mineral mix sebenarnya. Jadi dari komposisi yang ada itu bisa dirancang. Cuman kadang-kadang dia harus beli bahan-bahan bakunya tersendiri ya. Nah pembelian bahan baku ini yang saya kurang paham juga ini kalau di rumah sakit. Karena jumlahnya juga tidak terlalu banyak sih sebenarnya. Contohnya aja seperti kalium itu paling cuman berapa miligram gitu. Nah, tapi kalau mau kita beli cuman sekian itu kan repot ya nanti di ininya ya dari pengadaannya. Itu yang mungkin agak kesulitan teman-teman di apoteker kalau mau buatnya gitu. Tapi sebenarnya bisa kok. Nah, untuk penggunaan Oralid itu adalah kondisi darurat sebenarnya. Jadi Oralid itu memang bisa menggantikan, tapi bukan berarti dia full, karena tidak. Oralid itu kan hanya natrium dengan klorida, klor. Jadi dia tidak sepenuhnya dia akan memberikan mineral-mineral yang memang dibutuhkan, seperti beberapa seperti zinc dan lain itu juga perlu ditambahkan. Kalium, kalsium itu juga perlu ditambahkan. Magnesium ada beberapa yang harus juga ditambahkan. Nah ini tidak bisa didapat di Oralid. Jadi artinya ini yang harus juga dipertimbangkan ketika kita menggunakan Oralid itu.
Nah, memang kalau saya belajar dulu, kalau seandainya menang mineral milk tidak ada, ya memang Oralit lah yang bisa kita manfaatkan gitu. Itu pengganti ya, sementara. Tapi sebaiknya kalau memang upayakan, itu mineral milk itu sebenarnya tidak perlu lama-lama digunakan. Jadi dia cukup pada masa stabilisasi saja sebenarnya udah bagus. Jadi ketika dia sudah masuk transisi itu juga tidak terlalu harus lagi digunakan gitu. Karena kan kita hanya mengembalikan konsentrasi mineral yang ada dalam tubuhnya saja untuk balik lagi ke konsentrasi normal. Nah itu yang penting. Jadi biasanya cuma 3 hari atau paling lama 5 hari lah. Setelah itu ya tidak lagi diperlukan sebenarnya. Jadi jangan sampai juga nanti mineral milk terus digunakan tanpa ada alasan tertentu ya. Nah, karena kalau misalnya seperti tadi kasusnya itu ada diare. Nah, itu kan kalau ada diare sebaiknya tidak F100 yang biasa yang kita gunakan. Jadi kita juga bisa menggunakan F100 ditambah dengan tempe. Nah, tempe ini yang merupakan salah satu produk yang bisa mencegah diare juga, memperbaiki kondisi mineral yang ada di diare. Ditambah dengan tingginya kandungan vitamin B di tempe juga memperbaiki kondisi. Jadi kalau dia diare ya tambahkanlah dengan mineral F100 tempe ya, modifikasi tempe. Jadi ini akan lebih cepat memperbaiki daripada kita hanya memberikan F100 biasa dengan mineral milk. Nah, penggunaan mineral milk pada F100 itu juga tidak terlalu perlu lagi sebenarnya kalau memang dia, karena dia sudah bisa mendapatkan asupan-asupan lain dari makanan yang ada. Jadi kalau sebenarnya ya, kalau secara teoritis ketika kita memberikan F75 itu dia tidak terlalu lagi. Makanya kita harus memperhitungkan sebenarnya kebutuhan dia berapa. Jadi berat badan ideal dia kita ambil ya, berat badan, jangan berat badan nyata ya, berat badan realnya, tapi berat badan idealnya berapa. Nah inilah yang akan menjadi target kita sebenarnya. Jadi evaluasi inti kita sebenarnya di situ. Nah kalau misalnya berat badannya dengan umur sekian itu dapatlah 12 kilogram misalnya ya, dapat 12. Kalau kita lihat di kasus tadi berapa ya? Ini berat badannya kan 6,5 ya. Nah 6,5 berarti kan kalau kita mau menambahkan itu kan kita harus mempertimbangkan kira-kira target kita berapa. Kalau misalnya seandainya dia ini umurnya berapa tadi ya? 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan. Nah 1 tahun itu berapa perkiraan beratnya? Kalau 1 tahun berapa berat anak rata-rata? Sekitar 9 kan? 9 atau 10 ya? Kan 3 kali berat badan lahir. Nah kalau berat badan lahirnya anggap aja dia normal 3 kiloan, berarti kan ada 9 atau 10 kilo ya. Nah itu adalah sasaran utama kita adalah 10-an, 10 atau 9 kilo kan. Nah, artinya dia kekurangan 4,5 kilo. 4,5 kilo. Ini dia 4,5 kilo. Maunya berapa? Nah kalau misalnya kita mau menambahkan, kita ambil aja KBM ya, kenaikan berat badan minimal pada umur anak 1 tahunan itu kan 200 gram. 200 gram dalam 1 bulan. Nah kalau dia 200 gram yang kita jadi sasaran, artinya bahwa karena dia dirawatnya dalam 1 minggu, perkiraan kita selama 1 minggu, kita bagi saja 200 dibagi 4. Artinya kenaikannya ada sekitar 50 gram dalam 1 minggu. Nah itu adalah target kita. Nah ini yang akan menjadi target kita untuk kenaikan berat badan. Nah kalau kenaikan berat badannya itu artinya selama dia dirawat dari 6,5 kita harapkan nanti bisa mencapai 7 kilo. Ya kan? Benar nggak ya? Atau berapa? 6, kalau ditambah 50
gram. Kalau 500 gram itu baru setengah kilo ya. Nah, berarti kan mungkin kita agak mendeteksinya kan agak susah ya sebenarnya ya. Nah, jadi di sini inilah yang menjadi target kita gitu. Nah, kalau dia berat badan, kita cari berat badan idealnya itu sekitar 9 atau 10 kilo, nah inilah yang kita perhitungkan tadi. Kebutuhan dia berapa dalam satu hari? Itu kan 90 kalori ya kalau anak ya. Kalau sudah masuk di 1 tahun itu kalau nggak salah sekitar 75 ya, atau berapa, 60 kalori per kilogram berat badan. Nah, kalau kita hitung 75 kali 9 kilo tadi, artinya dia dapatnya berapa? Nah, taruhlah mungkin kita mempermudah 7 kali 10 ya, 10 kilo. 7 kali 10 artinya 700 kalori. Nah, 700 kalori kan yang kita harus masukkan. Nah, 700 kalori itulah yang nanti di F75 itu kan 75 kalori per setiap 100 ml. Ya. Kalau F75 itu 75 kalori per 100 ml. Nah, kita mau mengambil masukkan bahwa dia harus paling tidak 60% kan. Kalau dia dia mendapatkan makanan lain selain F75. Nah, kalau 60% artinya kita mengambil dari 700 itu kalilah 65 atau taruhlah 50%. Nah, artinya kita 700 berarti 3,5 kalori. Nah, 3,5 baru kita bagi, berarti dia kan hanya butuh 300 ya. Nah, kalau dia cuma F75 saja yang diberikan, maka dari itu harus full. Jadi 700 kalori dibagi dengan 75 kalori itu kan sekitar hampir 100-an kali ya, 100 kali pemberian. Nah, itulah harus kita bagi juga menjadi 12 pemberian. Kenapa harus dibagi 12 pemberian? Ya, karena anak harus dimulai dengan secara bertahap. Bertahapnya apa? Dengan frekuensi yang lebih banyak, dengan jumlah yang lebih sedikit. Itu prinsip utamanya. Nah, kemudian baru nanti ketika dia bisa menghabiskan itu, baru kita mulai bertahap lagi. Dari 12, baru kita bagi jadi 10 kali pemberian. Dari 10 pemberian, baru kita bagikan lagi jadi 8 kali pemberian dalam satu hari. Nah, jadi hitungan-hitungan ini tetap harus jalan di ahli gizi. Jangan tanya ke spesialis anak, karena ini kompetensi kita. Nah, kalau kompetensi kita itu kita yang harus tahu gitu ya. Kalau kita tanya ke spesialis anak, nanti ada yang ngomel lagi ke saya ya. Dulu saya pernah sempat diomelin oleh spesialis saraf. Nah, kenapa ini ahli gizi malah bertanya cara menghitung kebutuhan gizinya ke saya? Nah, ini jangan sampai terjadi, karena ini kompetensi kita itu. Kita yang harus paham. Nah, dari jumlah itulah nanti bisa nggak habis dia gitu. Jadi selama 3 hari secara bertahap itu, kalau memang seandainya kita lihat perhatiin jumlah makannya sudah cukup, 8 kali pemberian udah oke banget, ya nggak apa-apa, kita naikkan lagi menjadi F100. Nah, F100 juga tekniknya harus sama seperti tadi gitu. Harus dibagi juga. Kalau kita mengambil 10 kali pemberian dulu misalnya, nanti masuk ke 8 kali pemberian, 6 kali pemberian. Demikian, kalau seandainya dia bisa menghabiskan semua ya lancar, aman, berarti kita naikkan lagi. Nah, jadi artinya kenaikan perubahan-perubahan ini juga harus kita pertimbangkan ya. Nah, yang kalau kasus ini kan dia juga punya leukositnya tinggi. Artinya dia ada infeksi. Ya, kemudian MCU-nya juga tinggi. Artinya dia ada infeksi. Ya. Kemudian Salmonella typhi itu juga positif. Walaupun 1, ini artinya oke ada. Nah, itu harus diatasi antibiotik yang berjalan di sini. Ya, artinya ini yang harus kita pertimbangkan semua teman-teman. Nah, ketika ini tinggi
tinggi, maka kita harus mempertimbangkan juga ada kenaikan. Setiap satu kasus itu kan 1 kalori, setiap 1 derajat kenaikan berat badan suhu itu harus dinaikkan juga 1 kalori berat badannya, per berat badannya. Jadi dinaikkan lagi. Nah, artinya dia akan lebih tinggi lagi untuk mendapatkan asupan. Jadi jangan kita ngambil standarnya tadi ketika dia sudah terinfeksi. Perhitungan kita sama seperti dengan orang dewasa. Jadi ketika orang dewasa kan kita naikkan 10% misalnya, atau 20%. Tapi kalau pada anak-anak kita naikkan 1 kalori per 1 derajat kenaikan. Nah, suhunya ini 38, normalnya kan paling enggak 37. Artinya ada 1 derajat Celcius, artinya kita tambahkan 1 kalori per kilogram berat badan dari jumlah yang umum, yang standar yang kita pakai tadi. Nah, itu yang harus kita berikan. Nah, hal yang terpenting adalah bahwa kondisi-kondisi ini kita juga harus perhatikan. Di sini kalau teman-teman perhatikan juga ada tanda cekung. Nah, ini menunjukkan kondisi dehidrasi. Ya kan? Kalau dia dehidrasi artinya asupan cairan yang harus kita pertimbangkan. Ada muntah, ada diare. Diarenya juga harus kita bantu. Makanya saya sampaikan tadi bahwa F100-nya harus adalah F100 tempe, modifikasi tempe untuk menghentikan diare. Jadi bukan F100 biasa ya. Nah, kemudian juga anak rewel ini biasa kalau gizi buruk ya. Nah, kondisi kompasmentes itu kan masih agak-agak inilah ya, mengambang-ngambang ya, tapi nggak sadar sepenuhnya juga gitu. Nah, jadi artinya bahwa kondisi-kondisi ini yang harus ini kita pertimbangkan ketika kita melakukan. Jadi memperhitungkan kebutuhan ini yang vital sekali ya, yang harus kita sama-sama perhatikan gitu. Nah, baru kemudian kita berikan. Nah, hal yang terpenting sebenarnya intinya ketika kondisi seperti ini adalah pada malam hari. Orang tua dan tenaga kesehatan umumnya menghentikan pemberian F75 maupun F100 pada malam hari pada saat anak tidur. Nah, kejadian kematian pada anak-anak gizi buruk itu selalu terjadi pada pagi hari. Jadi dari pukul 1 sampai pukul 5. Kematiannya terjadi pada waktu itu. Nah, artinya apa? Kenapa kok bisa terjadi kematian pada kasus-kasus itu di pagi hari? Itu karena anak-anaknya, dia pertama sudah walaupun suhunya tinggi, misalnya. Suhu tinggi ini sebenarnya karena dia infeksi. Kalau dia tidak infeksi, dia suhunya normal saja kalau gizi buruk. Nah, itu adalah karena dia mengalami hipotermi. Tidak ada lagi lemak dalam tubuhnya yang bisa melindungi dia. Oleh karena itu pemberian F75, F100 jangan dihentikan pada malam hari. Jadi harus kalau dia standarnya 2 jam diberikan, ya bangunkan anak dan berikan F75. Sehingga apa? Dia tidak mengalami hipoglikemi. Kalau dia hipoglikemi, yang dia tidak tahu, kita anggap dia tidur nyenyak, ternyata dia sudah meninggal dunia. Nah, ini yang sering terjadi. Saya pernah ribut dulu dengan dokter anak, ya, gara-gara ini. Oh, kasihan kita, ini anaknya nggak mau Pak, saya. Ya, jadi ini harus teman-teman harus sampaikan. Nah, kalau dia sudah 8 kali kan artinya sudah 4 jaman. Itu masih ada selang kan. Anak-anak gizi buruk umumnya dia akan lebih banyak tidur. Jadi dia kadang-kadang tidak lagi memikirkan, oh ini malam saya tidur, oh ini siang saya tidak tidur, enggak begitu. Jadi pada malam siang itu dia akan tidur juga gitu. Karena dia akan menghemat energinya gitu. Nah, oleh karena itu dia harus dibangunkan pada saat jadwalnya untuk pemberian F75 atau F100. Nah, kemudian teman-teman, di sini ya kita harus mencoba merubah ya
kalau mau makan bubur dicampur kecap, kemudian minum support, ini orang tuanya kalau bisa sampaikan. Kalau anak-anak itu nggak akan bisa memilih kalau dia seandainya umur 8 bulan atau apa, itu sudah diedukasi dengan makanan sehat. Nah, ini teknik pemberian orang tuanya. Kenapa kira-kira orang tuanya? Nah, ini harus jadi pertanyaan kita. Apakah selama ini dia sudah mengkonsumsinya begitu? Artinya dia sudah kronis sebenarnya. Wajar saja dia sudah gizi buruknya udah jauh ya. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Artinya pola orang tuanya, apa dia tidak mampu untuk membelikan. Nah, ini hal yang utama adalah kita ajarkan makanan bergizi yang lengkap tapi murah. Gitu. Itu yang harus kita lakukan ke orang tuanya. Kita ubah orang tuanya. Jadi orang tuanya yang paling penting di sini. Karena kalau dia tidak diubah orang tuanya, dia akan berakibat nanti ke berikutnya dia akan kembali lagi gitu. Nah, padahal dia minum support, berarti kan ekonominya tinggi, bagus. Itu. Ya. Nah, kemudian ibunya IRT pulang. Nah, harusnya kan cukup waktu ya untuk dia ya. Kalau bapaknya oke lah ya. Nah, untuk diagnosisnya juga. Jadi kalau malnutrisi, ini pakarnya diagnosis ini Bu Ayi dengan Nail deh ya. Nanti mungkin bisa tambahkan. Jadi kalau diagnosis itu kita coba membuat, usahakan ditandai dengan ini ada 2. Ya, ada 2 yang harus ditandai. Jadi jangan cuma karena satu tanda saja kita sudah okekan. Sebaiknya ada 2. Ada 2 tanda yang memungkinkan ya. Jadi berkaitan misalnya diare, muntah. Nah, berat badannya ini. Apa lagi yang ditandai? Nah, misalnya contoh nafsu makannya kurang. Tambahkanlah dengan asupan energinya sekian minusnya, kemudian proteinnya sekian minusnya, kemudian ininya sekian minusnya. Jadi ada tanda-tanda ini sebaiknya ada 2. Nah, di tanda-tanda inilah sebenarnya nanti yang akan kita intervensi gitu. Karena ketika kita mengintervensi tanda-tanda itu hilang, kita harapkan nanti penyebabnya akan hilang, etiologinya akan hilang. Nah, problemnya juga akan hilang. Jadi pola pikirnya berbalik ya. Kalau kita membuat suatu diagnosis gizi, itu adalah problem etiologi dengan sains atau sindrom. Nah, ini kita rubah kalau kita intervensi. Jadi intervensinya kita mulai dari sains, sindrom untuk mengatasi etiologi, dan etiologi untuk menghilangkan problem. Nah, itu yang harus prinsip-prinsipnya harus kita gunakan. Jadi nanti ini diperhatikan. Nah, kemudian juga ini. Nah, ini juga harus ada kalau intervensi misalnya berapa yang mau kita targetkan ya. Nah, jadi kemudian transisinya berapa, kemudian rehabilitasinya berapa. Nah, umumnya kadang-kadang rehabilitasi ini udah dipulangkan ya, karena memang agak-agak terlalu lama juga. Nah, jadi ini apa yang disampaikan Mbak Diah ini menjadi pembelajaran kita bersama ya. Artinya kita sama-sama belajar di sini. Kalau saya kan, jujur saya jarang ini untuk mengintervensi ini. Kebetulan kalau dulu kan saya sering kalau ada kasus gizi buruk dilaporkan, saya pasti datang ke rumah sakit itu. Jadi saya lihat rekam mediknya, saya kaji lebih lanjut. Nah, saya berikan masukan ke ahli gizinya, kira-kira gimana, juga kita berdiskusi ya dengan ahli gizinya. Nah, nanti itulah yang menjadi laporan saya. Nah, itu saya pantau terus. Ketika dia balik ke puskesmas lagi, ya akan saya pantau lagi, kira-kira akan balik nggak. Nah, rata-rata memang akan baliknya kalau edukasi kita nggak nyampe ke orang tuanya. Itu. Ya. Nah, itu pada saat intervensi inilah yang sebenarnya intervensi itu kan dari pemberian makannya, kemudian dari segi edukasi atau konselingnya, kemudian apalagi satu lagi ya, yang apa tuh? Nah, itu yang harus kita lakukan juga. Nah, ini Pak hasilnya oke ya.
Nah, ini cara pemberian. Nah, seringkali terjadi bahwa kita memberikannya langsung, misalnya F75 itu setiap 2 jam sekali ya, 70 mili ini udah dicairkan artinya ya. Nah, kalau dicairkan ini dia harus dihabiskan dalam 1 jam. Jadi kalau tidak habis dalam 1 jam ini artinya ada sesuatu. Karena kalau makan yang mengandung protein tinggi atau kalau apa namanya karbohidrat yang tinggi itu akan cepat digunakan oleh bakteri. Jadi dia harus dihabiskan dalam 1 jam. Nah, pemberiannya sebaiknya kita ajarkan ibunya, kita tidak memberikannya dalam bentuk cair. Kalaupun seandainya dia sudah dalam bentuk cair, kita pesankan harus segera dikonsumsi. Tidak boleh lebih lama. Kalau bisa setengah jam habiskan. Ya. Nah, kalau dia tidak dalam bentuk cair, misalnya masih dalam bentuk bubuk yang nanti perlu dicairkan, nah kita harus juga mengajarkan bagaimana cara mencairkannya, mengambil tempat yang bersih untuk minumnya. Kalau dia tidak bisa upayakan untuk tidak menggunakan dot atau menggunakan pipet, ya, penggunaan pipet itu tidak disarankan. Jadi kalau bisa berikanlah dalam bentuk sendok atau dot, sama seperti bayi baru lahir ya, itu kan memberikannya misalkan untuk tidak menggunakan dot atau pipet ya. Nah tapi baiknya dalam bentuk sendok atau dalam bentuk cangkir atau gelas ya. Nah, apa gunanya apa? Pertama, kita menghindari kontaminasi dari pipet itu. Kadang-kadang pipet itu justru akan digunakan beberapa kali. Nah, lebih baik kita gunakan saja cangkir, sendok, pasti dia akan bersihkan lagi kan. Nah, kemudian juga kita akan bisa melihat dengan jelas ya. Apa yang ada yang diminumnya perlahan gitu kita perhatikan. Nah kemungkinan ada gumpalan-gumpalan ya artinya kita juga bisa terlihat dengan baik gitu. Nah kalau fase F75 yang kita berikan itu ada gumpalan itu harus diganti, artinya kita tidak pas di dalam membuat F75-nya ya, dia harus betul-betul dalam bentuk cair yang pas. Jadi kalau masih tergumpal-gumpal itu tidak pas, nah ganti saja itu. Ya, dari F75-nya. Nah, kemudian jika F100 juga begitu ya. Nah, kalau dia ada diare F100 modifikasi tempe. Nah, berikanlah sesuai dengan yang apa ya, yang nah berikan setiap 2 jam 2 jam, kalau memang 2 jam. Kadang-kadang kan kita aduh letih ku nak gawe setiap 2 jam nak berikan, setiap 2 jam diberikan. Nah, kita harus betul yakinkan paling maksimal itu hanya untuk dua kali pemberian saja. Ketika di suhu ruang juga harus dipertimbangkan. Apalagi kalau di ruangnya ruang yang sama-sama ya, yang banyak orang di situ. Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Jadi ini memang apa ya agak sedikit intensif lah ya pemberiannya, walaupun memang hanya satu ukuran kecil saja, porsi kecil sebenarnya, tapi itu berarti bagi anak itu. Nah ini yang perlu yang dipertimbangkan ya. Nah, saya rasa itu dulu yang bisa saya ini ya. Nah termasuk cairan tadi ini kalau dia tipoid ya artinya kita memang harus mempertimbangkan rendah serat. Ini yang harus kita pertimbangkan. Nah, kalau diberikan bubur saring ya juga bagus ya. Jadi ini paling memang bubur-bubur yang mengandung karbohidrat tinggi ya. Kalau mau ditambah protein hati-hati karena kemungkinan alergi juga akan terjadi ya. Karena sistem imun yang kurang baik, makanya protein juga diansur ya. Diansur mulai yang kira-kira diuji coba. Jadi kalau di Jepang itu saya baca di apa, mereka hanya memberikan protein itu sedikit demi sedikit.
Jadi semacam uji coba dulu. Oh, kalau dia aman, tidak ada alergi, efek alergi selama 2 atau 3 jam pemberian, maka bahan makanan yang mengandung protein itu tetap diberikan. Terus demikian ya, tinggi. Nah, untuk lemak ini dihindari dulu. Ya, lemak dihindarkan karena apa? Karena memang yang paling penting itu adalah protein dengan karbohidrat, dan lemak itu juga akan menyebabkan cepatnya bakteri berkembang kalau dia dibiarkan di dalam suhu ruang dan teroksidasi juga ya nanti. Nah, ini juga itu perlu kita pertimbangkan, dan kemudian juga justru nanti akan memperberat kerja usus pada anak untuk menyerap kalau lemaknya tinggi. Makanya F75 kan slim ya diberikan. Tapi kalau F100 ini masih boleh-boleh saja nanti diubah menjadi apa namanya skim, bukan slim, skim ya, diubah menjadi tinggi lemak kalau memang dia sudah memungkinkan. Jadi kita juga harus melihat kondisi anaknya ya. Saya rasa itu yang mungkin teman-teman ada yang mau memberi masukan yang lain, boleh silakan. Nail, ada Nail? Halo, Pak siang Pak Win. Selamat siang. Makin Apa kabar Pak? Kabar baik. Ya, Iya, ada saya masukan. mau ada masukan aja sih untuk Ibu Dia. Halo, siang Bu Dia. Iya, halo, siang Bapak. Saya juga pernah ngalamin kasus anak gizi buruk ya di Rumah Sakit Abu Hanifah Bangka Tengah. Jadi saya ingin tahu screening di sana pakai apa ya? Nah, kita udah ada sistemnya, pakai yang boleh Bapak ditampilkan Bapak Win. Nah, ini kita udah pakai sistemnya, pakai metode yang ini, Pak. Soalnya ini kan kayaknya untuk dewasa ya, bukan untuk anak. MST kan ini? Iya, MST. Oh. Ya paling saran saya itu screeningnya tuh diganti karena anak beda kan. Iya, iya. Iya, baik Bapak, nanti kita coba ini ya. Iya. Iya sih ya. Terus tadi itu masalah gizi buruk ya. BPJS di sini nggak hanya dari berat badan menurut panjang badan. Jadi juga harus kita ukur ya lingkar lengannya. Sini nggak ada lingkar lengannya. Paling masukannya itu, terus tambahin cukuplah BBPB dengan LLA nanti lingkar lengannya. Terus saya mau nanya, kenapa di sini kalian pakai F75-nya bubur saring ya? Padahal usia anak itu 1 tahun 3 bulan kan? Bu, kita kan karena makan anaknya itu pakai bubur dan kecap, nah kita daripada makan buburnya aja, jadi kita bikin tambahin ininya bubur saring yang ada kandungan proteinnya gitu Pak. Enggak, soalnya kalau bubur saring ngecek KTP-nya juga ya. Gitu. Jadi kita itu bubur saringnya itu diberikan ketika waktu jam makannya. Nah, waktu berlipatnya tetap diberikan per 2 jam sekali. Atau bagusnya kayak gimana, Pak? Iya, kalau di sini waktu kasus saya kayak gini, lihat dulu giginya ada nggak. Biasanya gizi buruk itu kan, walaupun dia gizi buruk, giginya tetap ada. Minimal 2 atau 4, udah usia setahun kan. Udah usia 8 bulan tuh udah ada gigi kan. Jadi ya tetap kita upayakan makannya paling bubur. Karena kan di bawah 6,5 ya, di bawah 7 kilo kan. Kalau kita liatin pedoman gizi buruknya kan harusnya bubur, makanan tekstur bayi. Tapi kita liatin juga kondisinya. Kalau dia ada gigi ya kita pakai untuk
optimalkan oralnya itu juga punyanya. Terus saya mau nanya juga yang ini, kenapa dibuatin langsung sampai fase rehab? Enggak gitu, cuman sampai transisi aja. Soalnya pas hari ke-7 itu sudah boleh Iya. pulang gitu, pasiennya. Iya, saya tahu sendiri BPJS kan nggak terima lama-lama ya. Kalau untuk itu, fase rehab kan udah lebih. Jadi dari rumah sakit itu paling sampai fase transisi F100. Ya kan stabil transisi rehab. Jadi nggak sampai pernah rehab. Jadi sebaiknya itu untuk fase transisi nanti. Memang kita kan pakai berat badan aktual untuk ngitung kebutuhannya. Tapi untuk fase stab, kita kan juga harus timbang berat badan. Untuk kenaikan berat badan gizi buruk itu kan 20 sampai 40 maksimal per gram per kilogram per harinya kan. Jadi nggak wajib dihitung langsung sekalian gitu. Jadi kita evaluasi kalau udah masuk ke fase transisi, baru kita sesuaikan dengan berat badan aktual di hari itu. Misalkan tadi kan 6,5, kemungkinan kan naik kan. Jadi 6,9 atau 7 minimal kenaikannya. Atau jangan 7 lah, itu kejauhan kan. Paling 6,7 lah. Kan beda lagi kebutuhannya. Iya, baik, Bapak. Iya, paling digantinya yang itu aja, nggak usah langsung sekaligus 6,5 dipanjang. Oke, paling itu aja Pak Win. Makasih Bu Dia. Ya, terima kasih Bapak untuk masukannya. Iya, silakan Bu Eni tadi mana ya? Ya, Pak. Lagi menyimak, Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Win, Pak Kris. Senang rasanya bisa berbagi ya, karena kan ilmu terus berkembang ya Pak ya. Iya. Mbak Dia mau nanya sedikit nih Mbak. Tadi kan pasiennya tuh udah 7 hari dibolehin pulang ya. Iya. Nah, itu pasien itu kan biasanya kalau untuk dokter anak nih Mbak, biasanya kan dianya ada kontrol ulang ke poli anak gitu ya. Nah, itu ada feedbacknya nggak untuk mengontrol gizinya ke poli misalnya? Nah, itu langsung ke dokter anaknya. Nah, nggak ke adiknya gitu. Nggak ke poli gizi juga ya? Ya, iya. Sebagai pemantauan gitu. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan atau juga mungkin sharing-sharing. Silakan teman-teman. Ini kasusnya lumayan bagus ini sebenarnya karena gastroenteritis ya. Jadi memang hal yang terpenting juga ketika mulai baik itu masuk probiotik dan probiotiknya juga perlu dipertimbangkan ya. Jadi kalau memang ada kondisian yang jadi pada saat fase itu fase juga Putus Pak Win. putus-putus ya. Ya suaranya Pak. Nah, udah bagus belum? Iya Pak. Ah ya. Jadi kalau kan tidak diberikan SE itu tidak diberikan yang posisinya apa namanya infeksi. Jadi oleh karena itu kalau di pedoman gizi buruk itu kan kalau SE itu diberikan sampai dia transisi kan, tahap udah diberikan, ya masih rehab diberikan. Tapi kalau seandainya kondisi infeksi masih ada, nah ini juga perlu tidak diberikan dulu. Itu maksudnya. Nah, itu kita dari gizi juga harus mempertimbangkan ini. Asupan tinggi itu perlu dihindari dulu.
Mengapa? Karena FPG itu nanti akan digunakan untuk. Nah, jadi ada prebiotik, probiotik yang juga kita pertimbangkan untuk fase berikutnya ya. Mulainya di fase transisi, ya, fase transisi di pertengahan sampai ke dan pro dan prebiotiknya, karena memang ada penelitian anak gizi buruk ini ketika diberikan makanan tinggi pre dan probiotik itu juga akan lebih cepat penyembuhannya dibandingkan mereka yang tidak hanya mendapatkan makanan-makanan biasa ya, yang seperti umumnya. Dan kemudian juga makanan tinggi Fe yang tadi seharusnya pada saat rehabilitasi sudah diberikan, kalau dia karena gastroenteritis artinya ada, ini dilihat lagi sebenarnya gastroenteritisnya karena apa. Tapi kalau cuman inflamasi atau apa itu tidak terlalu ya. Tapi kalau seandainya itu karena bakteri, makanya kita harus menghindarkan pemberian itu walaupun dia masih fase rehab. Nah, ini yang perlu diinikan juga ya, diperhatikan juga oleh kita semua. Jadi teori-teori yang ada itu sebenarnya harus kita kompilasi dengan berbagai ilmu-ilmu yang lain gitu, ilmu-ilmu yang lain. Jadi memang seperti yang saya tadi sampaikan Pak Naya tadi, kalau di bawah 7 kilo itu udah balik makanan bayi. Makanan bayi ini kan 1 tahun 3 bulan ya. Nah, itu harusnya sudah masuk makanan keluarga, dibalikin lagi, berarti kan dia sudah makan, kalaupun bubur kental gitu ya, kalau bayi sekarang. Kalau di Jepang justru buburnya bubur yang encer juga, ya. Tapi dia diberikan 5 bulan malah. Kalau kita di 6 bulan ya. Nah, itu ada beberapa perubahan juga, perbedaan gitu. Tapi yang jelas, dia akan balik ke posisi perhitungan pada saat dia bayi. Nah, ini yang harus kita pertimbangkan, dan memang gigi itu kalsium sebenarnya, fosfor yang penting untuk pertumbuhan giginya. Tapi kalau pemberian itu makanya saya sampaikan ketika kita berikan mineral mix, sebenarnya kita juga mencukupi konsentrasi mineral yang ada gitu. Nah, kita di sini kan tidak pernah nih anak-anak gizi buruk itu diperiksa labornya terkait dengan berapa kandungan elektrolitnya ya, karena memang biayanya kalau di kita agak susah ya. Nah, itu yang sebenarnya kalau bagusnya begitu gitu ya. Nah, pemberian zinc juga dipikirkan ya, karena dia ada diare, artinya makanan yang tinggi zinc ini juga bisa harus dipertimbangkan untuk diberikan. Tapi kadang-kadang repotnya makanan yang mengandung zinc ini kan juga mengandung serat yang tinggi kalau di dalam ini ya, kalau ada tanaman. Nah, ini dia sendiri tipes abdominalis atau tipes pepper. Nah, ini juga harus dihindari lebih sampai derajat tertentu. Nah, jadi ini kompleks sebenarnya. Kalau menurut kewenangannya sebenarnya ini sudah harusnya S1 dietitian ya menangani ya kalau sudah komplikasi. Jadi ada kewenangannya, di mana kalau dia dasar ya itu boleh teman-teman di D3 ya, atau kalau mau D4 lah paling rendah yang harus ini ya melakukan. Nah, ini hebat nih dia ini sebenarnya, karena memang dia satu-satunya ahli gizi di rumah sakit Muhaya ya. Iya, Bapak. Satunya. Ya, jadi artinya begini, inilah gunanya kita berdiskusi bersama di sini. Kita semua pemahaman, meningkatkan ilmu kita. Itu menurut saya. Jadi bagaimana kita coba untuk meningkatkan potensi kita. Ya, dan yang tahu mungkin ini. Nah, itu kalau dikombin dengan kayaknya kita sendiri mengerjakan sekian banyak, kadang-kadang nggak akan nggak akan terawasi sepenuhnya, apalagi dengan mungkin pengetahuan dan pengalaman juga masih tidak terlalu ya.
makasih dia ya udah bersedia ini untuk masukan. Ini saya repot nih kalau mencari yang lain. Nah, Bu Aji untuk bulan dari Koba. Gimana Pak? Dari Koba. Dari Koba ya Pak? Nah, jadi Nantilah saya tanya dulu teman-teman yang lainnya Pak. Bayi boleh. Saya udah nggak mau pegang pasien lagi soalnya Mbak. ya. Megang kepala sekarang, mumet. Banyak laporan ya. Baiklah, mungkin masih ada yang mau Iya. ditambahkan lagi? Ya. Teman-teman. Aku mau nanya Pak, terkait surveillance tadi ya, pelita itu masih dipakai nggak ya Pak ya datanya ya Pak? Harusnya masih dipakai. Harusnya masih dipakai ya. Nah, harusnya dipakai sih. Makanya saya sebenarnya saya selalu mengunduh itu data dari berita itu ya. Nah, makanya saya bilang tadi saya mau melihat trennya itu. Trennya kira-kira dari ini bulan-bulan keberapa sih yang sebenarnya yang jadi masalahnya gitu kan. Nah, tapi kendalanya nih Pak, teman-teman ya sering, karena teman-teman yang megang kasus dan sering cerita juga, untuk input data di si pelita itu sering kendalanya NIK-nya ya, NIK-nya tidak ditemukan. Nah, itu menghambat teman-teman akhirnya untuk menginput data kasus gizi buruk dan stunting yang di sini gitu. Makanya tetap ada pencatatan manual sih, kalau dari kami tetap ada, cuman terkendala waktu input di si pelita itu. Nah, apakah masih dipakai atau memang sudah tidak terpakai lagi? Biar teman-teman juga agak ribet juga soalnya itu inputnya Pak. nanti saya coba tanyakan ya terkait dengan NIK. Karena dia kan memang kerjasamanya dengan Dukcapil kan. Kerjasama dengan Dukcapil, nanti dia terkoneksi. Kadang-kadang memang putus hubungan dengan nyamuk deh. Nah, ini jadi masalahnya di situ. Apa sinyalnya yang kurang atau apa gitu kan. Nah, jadi kita agak lama nunggu. Agak lama, nanti baru dia muncul. Karena memang jutaan orang juga kan yang harus di ini kan. Harusnya kan langsung ini ya. Tek, langsung ketika tek masuk kayak kita apalah ya, kayak di bank itu kan mudah ya. Nah, tapi mungkin karena aksesnya yang berat atau gimana servernya saya juga nggak tahu lah. Tapi nanti saya coba tanyakan. Tapi sebenarnya ini penting loh pelita itu ya teman-teman ya. Karena kalau dimasukkan itu kita punya rekap digital. Nah, rekap digital ini kan nggak bisa ini ya akan bertahan sampai 5 tahun. Saya saja melihat stunting itu tahun 2019 masih saya lakukan. Jadi saya bandingkan 2019, 2020, 2021 terus. Oh, ada nggak kenaikan, ada nggak penurunan. Nah, begitu juga sebenarnya nanti di rumah sakit. Jadi ketika di rumah sakit kita juga bisa memantau nanti, dievaluasi. Itu pelita itu kan mulainya 2022-an ya kalau nggak salah ya. Tahun 2023 gitu. Nah, itu kita bisa lihat nanti gimana sih perkembangannya di rumah sakit kita, ada nggak perubahan. Kalau kayak gitu-gitu aja artinya ini teman-teman puskesmas loh yang harus berjuang lagi edukasinya. Ya, kalau teman-teman di rumah sakit itu kan terbatas ya, tapi sekarang kan rumah sakit juga harus turun ke lapangan kan untuk melihat ya, meninjau apa feedback ya, tindak lanjut ya. Rujuk balik ya Pak ya. Pengembaliannya itu kan harus follow up-nya. Nah, itu kan harus ditinjau lagi. Nah, jadi itulah yang belum berkembang kayaknya ya, tapi kita coba. Jadi kalau bisa ya teman-teman ke depannya dioptimalkan grup kita. Misalnya kayak Mbak Linda tadi ada butuh apa namanya F75. Nah, mungkin bisa langsung di grup di-share. Ada nggak teman-teman yang di sekitaran ini punya F75 mau informasi? Begitu. Jadi
cepat ya ini bantuannya, atau orang yang di dinas yang ada bisa juga langsung menindaklanjuti kan. Jadi artinya betul-betul optimal lah untuk kemajuan kita sama gizi dan juga kompetensi kita. Saya kemarin ada yang protes ini ya, katanya dokter gigi jadi ahli gizi. Lagi kasus itu Pak. Ya rame. Kita bilang, ini kebetulan di pusat sih, ya Pak. Kita bilang, ya biarin aja dokter gigi mau jadi ahli gizi, banyak kok yang lain jadi ahli gizi. Sekarang perkaranya, ahli gizinya mau nggak belajar. Kebanyakan kita, contohnya pada hari ini kan nggak ada yang mau belajar lagi. Alasannya, kuota saya nggak punya Pak. Nah, terus kalau oh saya takut Pak. Nah, kebanyakan kita coba teman-teman lihat. Kalau nanya diet itu bukan ke orang gizi, justru ke dokter kan. Nanya diet, dok, dietnya apa ini yang mau dikasih? Gimana nih dietnya? Makanannya dalam bentuk apa? Nah, berapa yang mau di ini? Nah, bukan ke temannya. Jadi artinya kita sesama kita aja udah nggak yakin gitu. Nah, ini yang harus kita perbaiki ya, yang harus kita upayakan lagi. Jadi kalau ada sesuatu japri aja, kita diskusi gitu ya, kita diskusi karena kita banyak pakar-pakarnya ini sebenarnya ini ya yang bisa ini. Jadi oh ahli gizi itu bisa dipandang, oh memang ada loh manfaat ahli gizi itu, ilmunya hebat. Jadi justru kalau bisa dokter itu yang bertanya ke kita, gimana nih dietnya yang diberikan gitu ya, kedepannya begitu saya harapkan. Tapi agak ribet kalau memang orang gizinya sendiri nggak pede ya. Gimana ini? Iya. Baik, terima kasih Pak Wid. Mungkin ada lagi? Ini ada Mbak Linda ya. Pelita harus diinput mandiri Pak. Udah gitu nggak bisa ditarik datanya. Ya memang harus diinput mandiri ya. Semuanya memang sebenarnya bisa kok ya datanya. Bisa di ini. Kita kan bisa lihat lagi. Bisa lihat lagi nanti kalau atau metodenya Mbak Ayi tadi ada manual juga boleh, nggak apa-apa. Tapi dari manual itu harus harus dioptimalkan gitu. Jadi harus ada pengolahannya. Saya sering ke rumah sakit ya, tapi untuk surveillance gizi di rumah sakit ini banyak nggak jalan sih. Jadi saya pernah kemana dulu waktu ada ya, nggak usah disebut rumah sakitnya. Saya tanya, ini DM umumnya rata-rata yang masuk sini umur berapa? Umur 40 tahun ke atas lah Pak. Oh, berapa persen itu dari jumlah semua? Nggak tahu juga Pak berapa persen. Nah, itu artinya surveillance-nya nggak jalan ya. Jadi artinya antisipasi ini juga perlu kita ini kan ya. Jadi data-data yang ada di rumah sakit itu tolong juga mulai sekarang diolah ya teman-teman ya. Jadi itulah informasi yang bisa aja. Misalnya contoh kalau Mohaya itu kan umur berapa sih anak-anak yang paling banyak? Nah itu yang harus diinikan. Yang masuk itu apakah umur di bawah 1 tahun atau di antara 1 sampai 2 tahun atau justru anak-anak yang di atas 5 tahun atau mungkin yang sudah 10 tahun ke atas yang masuk lebih banyak di situ kan. Kalau anak dalam definisinya spesialis anak itu kan sampai umur 18 ya. Nah itu mungkin harus dilihat lagi ya. Nah kalau udah sampai 10 sampai itu kan udah berarti kan udah, kalau kita di gizi kan udah hitungan dewasa juga kan yang harus dipertimbangkan. Jadi itu mungkin ya teman-teman. Nanti saya coba diskusikan lagi tentang pelita kesmas. Nah, makasih Mbak Ayi, makasih Mbak Linda. Saya balikin lagi ke Mbak Eni. Baiklah, makasih semuanya. Cukup menarik ya
kajian kasus kita kali ini. Banyak masukan-masukan ya. Dari sini kita bisa tarik juga untuk gizi buruk sendiri kita sesuaikan dengan kondisi pasien yang masuk ke rumah sakit pada saat itu. Pemberian cairan dan makanan ada baiknya kita lakukan secara teratur, mulai bertahap disesuaikan dengan kondisi pasiennya dengan porsi kecil. Biasanya pasien gizi buruk itu sering mengalami kurang natrium juga ya, itu juga kita perhatikan. Dan untuk perawatan di rumah sakitnya juga kita biasanya melalui 2 fase, yaitu stabilisasi dan transisi rehabilitasi itu dilakukan di tahap setelah pasiennya pulang ke rumah. Dan juga di sini kita lebih fokuskan untuk mengedukasi orang tua dari pasien tersebut juga. Terima kasih kami ucapkan pada Mbak Diah yang telah menyediakan waktunya juga untuk menyajikan kasusnya pada hari ini, jadi kita bisa sama-sama belajar juga. Terima kasih juga pada Pak Win, Mbak Ayi, Pak Natal, dan semua teman-teman yang ikut hadir pada kaji kasus kita kali ini. Jangan lupa ikutin juga kaji kasus kita pada bulan-bulan berikutnya, tentunya dengan judul-judul juga tema-tema yang akan lebih menarik lagi. Dan jangan berhenti untuk belajar, karena ilmu terus berkembang. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih untuk semuanya, dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.